Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan hektar lahan dan hutan di Kabupaten Bantaeng kembali terbakar. 18 titik api tersebar di 4 desa. 3 orang perempuan ditangkap polisi karena mencuri buah untuk sang nenek di Pasar Sentral Pangkajene, Kabupaten Pangkep. 4 bulan krisis air bersih, ratusan warga pesisir di Kabupaten Maros berburu bantuan air bersih. Kami awali dari Kabupaten Sinjai. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, sebuah rumah warga di Kabupaten Sinjai Selasa siang terbakar. Warga panik melihat api yang terus membesar karena rumah yang terbakar merupakan semi permanen. Di jalan. Peristiwa kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Sinjai. Kali ini kebakaran terjadi di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Sinjai Utara, tepatnya di belakang rumah tahanan rutan kelas 2B Sinjai. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api agar tidak menjalar ke rumah lainnya, apalagi lokasi kebakaran berada sangat dekat dengan rutan Sinjai. Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah tengah berada di luar daerah. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Untuk penanganan untuk korsleting listrik. Jadi kami menerjunkan 4 armada dari sektor kota dan kami juga menurunkan armada dari sektor selatan. Terus kami juga minta bantuan kepada PDAM untuk menyuplai armada peluncur. Berapa lama Pak baru bisa dipadamkan Pak? Sekitar 1,5 jam karena memang api sangat besar karena ini rumah kayu, jadi memang api sangat besar. Dalam sebulan terakhir, 10 rumah warga di Kabupaten Sinjai ludes terbakar. Selain akibat korsleting listrik, pemicu kebakaran juga akibat kelalaian masyarakat saat menyalakan kompor. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Sementara puluhan hektar lahan dan hutan di Kabupaten Bantaeng kembali terbakar pada Selasa lalu. Sejak Agustus 2023 terdapat 18 titik api yang tersebar di 4 desa. Puluhan hektar hutan dan lahan di Kabupaten Bantaeng kembali terbakar akibat pembukaan lahan dan kemarau panjang. Tim Manggala Agni bersama dinas terkait terus melakukan upaya pemadaman agar api tidak meluas. Namun api sulit dipadamkan karena tiupan angin kencang. Sejak bulan Agustus lalu, terdapat 18 titik api yang tersebar di 4 desa. 2 kecamatan terdampak parah yakni Kecamatan Ulu Ere dan Sinoa. Kebakaran hutan di Kabupaten Bantaeng ini mulai sejak tanggal 21 Agustus. Itu awalnya baru 1 titik api, selanjutnya di bulan September sekitar ada 18 titik api. Jadi mulai dari 13 September sampai kemarin. Dan saat ini teman-teman di lapangan masih antisipasi karena tadi masih hasil pantauan kami masih ada titik api. Jadi teman sudah berjalan ke lokasi. Berapa luas lahan terbakar Pak perkiranya? Kurang lebih sekitar sampai saat ini yang dimulai dari 21 Agustus itu kurang lebih 30 sampai 40 hektar lah. Baik itu dalam kawasan maupun di luar kawasan. Apa upaya yang dilakukan petugas di lapangan? Petugas kami itu sejak awal, sejak tanggal 21 Agustus sampai kemarin, bahkan tadi itu sudah melakukan mulai dari pemantauan sampai terjun di lapangan Pak. Mereka dengan personil di bawah koordinasi KPH Bialo, itu 30 sampai 40 personil kami turunkan. Dan itu Minimnya anggaran operasional pemadaman kebakaran menjadi persoalan di setiap daerah, khususnya di Kabupaten Bantaeng. Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terkendala masalah teknis, sehingga proses pemadaman hutan dan lahan prosesnya lamban.
Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bantaeng. Informasi lainnya, Pasar Butung di Kota Makassar diserang sekelompok orang dengan batu dan benda tumpul pada Selasa dini hari. Aparat Polres Pelabuhan Makassar yang tiba di lokasi menembakkan gas air mata sehingga membuat para pelaku melarikan diri. Pasar Butung di Jalan Sulawesi, Kecamatan Wajo, Kota Makassar diserang sekelompok orang pada Selasa dini hari. Pasar grosir terbesar di Indonesia Timur itu diserang dengan menggunakan batu dan benda tumpul lainnya. Penyerangan itu tidak berlangsung karena aparat Polres Pelabuhan Makassar yang tiba di lokasi melepaskan tembakan gas air mata sehingga membuat para penyerang melarikan diri. Insiden itu terjadi sehari setelah pengelolaan Pasar Butung diambil alih oleh Pemkot Makassar, yaitu PD Pasar Makassar Raya dari Koperasi Serba Usaha Bina Duta. Aparat gabungan disiagakan guna mengantisipasi gangguan lainnya. Untuk aksi tadi subuh kami sudah tetap melaksanakan pengamanan. Aksi ini hanya kesalahpahaman biasa aja antara satu pihak dengan pihak lain. Namun dari pihak Polres Pelabuhan telah mendamaikan dan tidak ada masalah. Dan sekarang untuk Pasar Butung sendiri sudah kondusif aman karena kami mengharap kepada para pedagang dan para pembeli silakan berdagang untuk melakukan perekonomian masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan ini di Makassar tetap berjalan seperti biasa. Ada berapa jumlah personil yang diturunkan? Untuk jumlah personil yang kami turunkan kurang lebih 400 sampai 450 personil. Untuk mengantisipasi aksi bentrokan selanjutnya. Untuk antisipasi kami sudah siapkan di pintu utara, pintu selatan dan pintu tengah. Kami siapkan peregu kurang lebih 30 personil sampai 50 personil, baik menggunakan pakaian dinas dan pakaian preman. Kami tetap melakukan aksi pengamanan kepentingan masyarakat umum. Status pengelolaan Pasar Butung diambil alih oleh Pemkot Makassar untuk mengamankan asetnya. Kantor pengelola Pasar Butung sebelumnya pun disegel setelah muncul kasus korupsi yang ditangani Kejari Makassar. Kasus korupsi sewa los Pasar Butung itu menimbulkan kerugian negara hingga 15 miliar rupiah. Langkah itu diambil demi kepentingan pedagang dan normalisasi pendapatan asli daerah dari Pasar Butung. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Ya, berpura-pura sebagai pembeli, 3 orang perempuan mencuri buah di Pasar Sentral Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Ketiga pelaku sudah ditangkap polisi namun kemudian dibebaskan setelah polisi menerapkan restoratif justice karena latar belakang ketiganya. Kamera pengawas merekam pencurian buah di Pasar Sentral Pangkajene, Kabupaten Pangkep oleh 3 orang wanita pada 27 September 2023 lalu. Saat beraksi, seorang pelaku mengalihkan perhatian pemilik toko. Sedangkan 2 pelaku lainnya melancarkan aksinya dengan mencuri belasan buah dan memasukkannya ke dalam baskom yang telah disiapkan. Mirisnya, salah satu pelaku masih anak-anak. Akhirnya ketiga pelaku ditangkap unit reskrim Polres Pangkep. Kepada polisi, pelaku mengaku terpaksa mencuri karena ingin memberikan buah tersebut kepada sang nenek yang ingin makan buah. Mereka pun terpaksa mengambil jalan pintas dengan mencuri. Satunya ada yang menawarkan dan pada saat terjadi komunikasi dengan pemilik buah, yang satunya ikut mengambil buah tersebut masuk ke dalam ember yang memang telah disiapkan oleh pelaku tersebut. Sesuai dengan keterangan yang telah kita lakukan interogasi di Polsek, bahwa mereka itu dengan maksud untuk memberikan semacam hadiah kepada neneknya karena kebetulan orang tuanya menginginkan makan buah, maka dia mengambil buah untuk masuk untuk memberikan hadiah begitu kepada neneknya yang selama ini sering menginginkan untuk makan buah tersebut. Sesuai dengan hasil interogasi yang kita temukan. Namun sanksi yang diberikan tentu kami tetap melakukan wajib lapor kepada yang bersangkutan. Kemudian kami masih tetap melakukan pemantauan dengan ketiga pelaku.
Polisi kemudian menerapkan asas restoratif justice, yaitu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan melalui dialog terbuka antara pelaku dan korban. Hal itu karena latar belakang ketiga pelaku. Apalagi taksiran harga buah yang dicuri masuk dalam kategori tindak pidana ringan. Ketiga pelaku dibebaskan dan hanya diberi sanksi wajib lapor. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep.